Nah, kalau kita suci Alkitab kan udah tebel, tulisannya kecil-kecil, babnya banyak-banyak. Jujur dulu saya juga baca kitab suci, ya ampun, tebel banget, baca kecil-kecil, ngantuk pula isinya gitu kan, gak ada yang menarik. Nah, akhirnya saya 2010 itu mulai tersentuh membaca. Pasti dulu Romo Allen mudanya anak-anak juga lihat kitab suci juga apaan gitu kan Romo ya. Saat masih muda dulu, saat lihat kitab suci, ini buku apaan? Lebih bagus baca novel ketimbang baca kitab suci. Ini sudah kata-katanya sulit, maksudnya apa? Membuat kita jadi, ya mau baca saja sudah ada rasa enggan. Kita tidak mau baca. Itu sudah pasti ada. Kalau kita mau membaca kitab suci, rasa demikian itu sudah pasti ada. Ya. Nah, akhirnya Romo di dalam keluarga diajarkan apa harus membaca kitab suci atau baca kitab suci tiba-tiba sudah amin apa gimana, Romo? Di dalam keluarga, kalau untuk kebiasaan membaca kitab suci itu diajarkan oleh orang tua. Biasanya orang tua mendampingi anak-anaknya itu untuk membaca kitab suci. Perikop yang diambil biasanya berkaitan dengan bacaan pada hari bersangkutan. Jadi di rumah kami itu ada kalender liturgi. Biasa kan kalau kalender Katolik ada di bawah tanggalnya itu kan ada perikop bacaan-bacaan. Orang tua biasanya membaca bersama kami. Kalau masih kecil dulu kan dibacakan. Tapi kalau sudah mulai bertumbuh, sudah agak besar itu mulai membaca bersama-sama. Pada momen-momen tertentu orang tua mengajarkan kepada kami anak-anaknya itu maksudnya seperti ini. Lalu sesudah itu ditanya, mengerti tidak itu maksudnya tadi? Kalau belum mengerti ditanyakan lagi. Jadi orang tua setidaknya sudah memiliki pemahaman dasar tentang kitab suci yang hendak diajarkan kepada anak-anaknya itu. Bagus ya Romo Allen di rumahnya ada baca-bacaan gitu. Kalau saya di rumah saya artis-artis semangat gitu ya. Nah, Romo pada saat anak-anak remaja pun setelah orang tua mengajarkan membaca dan sebagainya juga merasa jenuh ya, Mo? Iya, saat masih remaja juga selalu ada rasa jenuh itu kitab suci itu. Jadi kita melihat kitab suci ini ya apa ya? Kalau bukan jadi Katolik mungkin saya tidak baca kitab suci lah. Lebih baik saya membaca bacaan-bacaan yang lain kan, lebih membangkitkan fantasi. Apalagi anak muda itu kan selalu punya keinginan untuk lebih ke arah yang romantis. Tapi kalau kitab suci ini apa sih yang paling romantis dalam kitab suci ya? Tetapi mulai bergerak ke pendidikan seminari dan mulai sekarang ternyata di dalam kitab suci juga sisi romantis itu ada. Romantis dari Allah, Tuhan Yesus punya sisi romantis tersendiri terhadap kita. Gimana tuh Mo? Yang hubungan sama Tuhan, relationship-nya tuh indah banget. Ya, kayak gini kan kalau orang menjalin hubungan dengan kekasihnya, kadang itu kata-kata tidak diperlukan. Cuma lirikan mata sudah bisa mengungkapkan apa maksud dari kekasihnya. Kalau kita membaca kitab suci juga, kadang-kadang itu tanpa para murid itu berkata apapun, Tuhan Yesus sudah tahu maksudnya apa. Jadi para murid itu seolah-olah cuma menampilkan dirinya seperti apa adanya, Tuhan Yesus sudah paham, oh maksudnya ini. Jadi semacam ada keterikatan batin lah, kayak sepasang kekasih yang tanpa perlu banyak mengumbar kata-kata, tetapi perasaannya sudah tersingkap. Demikian juga perihal kehidupan para murid. Para murid tanpa berkata apa-apa, kadang-kadang Tuhan Yesus juga sudah mampu menangkap, oh kamu maunya ini, oh kamu maunya itu. Jadi semacam ada romantisme juga yang dikembangkan oleh Allah itu. Ternyata Romo Allen orangnya romantis juga ya. Nah, Mo, saat masuk seminari pun juga Romo tetap rutin baca kitab suci? Iya, kalau dalam kehidupan seminari bahkan diwajibkan untuk baca kitab suci. Dalam kehidupan seminari itu setiap hari kita harus merenungkan salah satu perikop kitab suci. Entah itu bacaan pertama, entah itu bacaan Injil, atau kalau hari Minggu harus ada bacaan keduanya. Kita diminta untuk membacanya bukan sekedar membaca sebuah buku cerita, tetapi kita membacanya untuk melihat apakah ada keterkaitan makna, keterkaitan pesan antara bacaan pertama, bacaan Injil, lalu bacaan kedua. Pasti gereja itu memberikan suatu tawaran bacaan kepada kita, di dalamnya itu pasti ada keterkaitan makna. Dan kita sebagai umat Katolik mesti berusaha mencari tahu, mendalami makna dari bacaan-bacaan tersebut. Dan sejak seminari kami sudah diajarkan demikian. Bahkan harus mencatatnya. Kalau tidak dikumpulkan, waduh, itu bisa dimarahi sama pembinanya kami itu ya.
Kaget nggak mau dulu anak-anak remaja sama keluarga ya sudah, kalau bolong-bolong ya sudah oke lah gitu, masih ada belas kasih. Sekarang di seminari harus dikumpulkan, harus rutin membaca, kaget nggak tuh? Wah, kaget itu. Kaget itu karena biasanya ini pasti sudah terbiasa di rumah itu kan bisa bolong-bolong. Tetapi sekarang dikumpulkan ke pembina dan pembina mengecek rupanya. Tidak sekedar mengumpulkannya lalu melihat, oh Alen sudah mengumpulkannya. Tidak, tetapi pembina turut membacanya. Kadang juga mengoreksi. Kalau dirasa mungkin, oh maknanya kamu ini salah, tidak ada kaitannya dengan ini. Pembina juga mengoreksi. Jadi sebagai seorang seminaris waktu itu kita juga termotivasi. Bahwa ternyata pembina itu tidak asal-asalan saja mengumpulkan kayak tugas-tugas. Tetapi juga mereka mengoreksi arah berpikir kita, mengoreksi bagaimana kedalaman perasaan kita untuk makin memahami tentang kitab suci. Jadi semula itu kaget sekali saat berada di seminari, saat dihadapkan bilang kitab suci itu bacaan wajib untuk kita. Wah, detail banget ya kalau di seminari ya. Dan saat itu juga merasa tertantang ya, mau bahwa wah saya harus jauh lebih baik lagi dalam hal membaca, lebih konsisten, komitmen dalam saat itu juga. Iya, selalu ada tantangan ya, karena teman-teman yang lain kan juga demikian. Jadi kita tidak asal hanya kayak menafsirkan, oh bacaan kitab sucinya ini, cuma ini, cuma ini. Jadi kita berusaha juga untuk mendalami, bukan hanya dari kitab suci itu, mungkin ada pedoman-pedoman yang lain yang menjelaskan tentang kitab suci itu. Jadi kita semakin tertantang juga untuk makin mendalami kitab suci. Kadang yang tertulis di kitab suci itu harus dibaca bukan secara harafiah saja, tetapi ada makna-makna, simbol-simbol di baliknya. Dan kita membutuhkan sumber-sumber lain untuk membaca kitab suci itu. Seru ya ternyata Romo Alen. Saya mau deh kalau dosen pembimbingnya Romo Alen, pasti saya rajin, semangat deh, yakin gitu. Nah, Mo, kira-kira punya tips nggak kiat-kiat umat kita kalau misalnya lagi kendur, lagi males, jenuh baca kitab suci, supaya bangkit lagi baca kitab suci, disegarkan lagi rohaninya, kira-kira punya tips nggak, Mo? Iya, tips-tips untuk saya ya, pengalaman pribadi saya untuk membaca kitab suci. Pertama, karena kitab suci ini berisi tentang sabda Allah. Supaya kita bisa mendengarkan sabda Allah dengan baik, butuh persiapan. Persiapannya apa? Pertama kita harus berdoa dulu. Karena kalau kita tidak berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus, bisa-bisa saja pemahaman kita tentang bacaan kitab suci itu akan melenceng. Kita mengartikannya bukan dalam konteks kehendak Allah, tetapi seturut pemikiran kita. Maka mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa itu paling pertama yang harus dilakukan untuk membaca kitab suci. Lalu yang kedua, saat membaca kitab suci harus ada dorongan dari dalam diri kita. Jangan membaca kitab suci karena paksaan dari orang lain. Atau kebetulan lihat ini, wah ada buku, oh kitab suci ya coba baca. Tidak, tetapi kita membaca kitab suci sebagai suatu kerinduan. Kalau kita merindukan seseorang, berarti kita berusaha mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang orang tersebut. Saat membaca kitab suci, kalau kita merindukan Allah, maka kita membaca kitab suci, pasti kita akan berusaha membacanya, mencari tahu kira-kira apa maksud yang dikatakan oleh Yesus ini, apa maksud di balik tindakan Yesus ini. Lalu yang terpenting, yang ketiga, sesudah kita membaca kitab suci dengan penuh kerinduan, makna yang kita dapat dari kitab suci itu harus berbuah dalam tindakan. Percuma kita membaca kitab suci lalu tidak berbuat apa-apa. Sabda Allah yang kita dengar atau kita baca dalam kitab suci itu harus dilahirkan dalam tindakan nyata. Santo Yakobus kan pernah bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kalau membaca kitab suci, kalau sudah menarik makna-maknanya, lakukanlah itu dalam kehidupan harian. Itu tips sederhana dari saya berkaitan dengan membaca kitab suci. Wah, ternyata asik banget gaya membaca kitab sucinya Romo Alen. Ternyata bagi dia harus menjadi santai, jangan jadi beban, juga menjadi pedoman gaya hidup. Memang awalnya kita prosesnya berat, tetapi kalau kita mencoba untuk terus berusaha, rasanya enak dan akhirnya jadi ketergantungan kata Romo Alen. Ya, Alen, semoga kita jadi terus rajin baca kitab suci. Semoga kita semakin kuat dan beriman dari sabda-sabda Tuhan semuanya itu.
Tuhan memberkati.